Warga Kampung Kresek, Desa Rawaburung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, dihebohkan dengan penemuan jasad anak berusia 5 tahun di sebuah kontrakan dengan luka bakar serius di seluruh tubuhnya. Jenazah baru diketahui pada saat ibu korban mendatangi rumah kontrakan yang ditempati oleh seorang pria. Berhasil mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP pembunuhan, antara lain yang pertama 1 buah korek gas, 1 buah handuk, 1 buah sikat kloset yang digunakan untuk membersihkan kotoran yang di dekat anus, kemudian 1 buah ember bekas yang sudah terbakar. Ini ember ini yang digunakan untuk mencelupkan korban ke dalam air. Assalamualaikum sahabat channel Winnie Arti. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Wanita berinisial F alias J yang merupakan warga Kosambi Tangerang, Banten ini masih memiliki suami sah bernama Ahmad Saputra. Namun karena tak lagi harmonis dan karena F kedapatan beberapa kali memiliki pria idaman lain, akhirnya pasutri itu sekitar 2 tahun terakhir memilih pisah ranjang meskipun mereka telah dikaruniai 3 orang anak. Setelah pisah ranjang, F ini lalu tinggal bersama ketiga anaknya di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Dalam kesendiriannya itu, kira-kira 3 bulan lalu F ini mulai dekat dengan seorang pria bernama Heri Budiman. Seorang pria berprofesi sebagai karyawan swasta, tepatnya bekerja sebagai security di Bandara Soekarno-Hatta. Heri adalah pria kelahiran 1987 yang kini berusia 38 tahun, merupakan warga Kebun Jeruk, Jakarta Selatan. Namun entah F tahu atau tidak, Heri ini rupanya hobi main kawin-kawinan ya, karena sudah 3 kali menikah alias memiliki 3 orang istri. Entah apa yang membuat F jatuh hati pada Heri, tapi yang pasti sejak 2 bulan terakhir hubungan asmara antara F dengan Heri mulai terjalin. Heri yang sudah pengalaman menaklukkan hati wanita, berusaha mendekati ketiga anak-anak F untuk semakin mengambil hati F, terutama dengan anak bungsu F yang bernama Muhammad Abdal yang masih berusia 3,5 tahun. Heri dengan mudah membuat bocah itu luluh dan setelah dekat ia pun kerap memaksa agar diizinkan mengajak bocah itu untuk ikut menginap di rumah kontrakan Heri. Muhammad Abdal, bocah balita laki-laki itu pun tak keberatan karena memang telah akrab dan dekat dengan Heri. Setidaknya sudah 5 kali bocah itu menginap di rumah kontrakan Heri yang berada di Kampung Kresek, Desa Rawaburung RT 6 RW 9, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten itu. Namun rupanya hubungan yang tampak sudah begitu dekat itu masih ada masalah yang membuat hati Heri gelisah. Ini lantaran hubungannya dengan F atau ibu dari Abdal ternyata tak disetujui oleh keluarga F. Tentu alasannya karena F sendiri belum resmi bercerai dari suaminya, juga karena status Heri yang kabarnya sudah memiliki 3 orang istri. Salah satu kakak dari F yang terang-terangan menentang hubungan tersebut, sehingga Heri ini pun kemudian menyimpan rasa sakit hati. Hingga tiba di hari itu Sabtu 26 April 2025 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. F bersama 3 anaknya mendatangi rumah kontrakan Heri karena rupanya Abdal anak bungsu F itu meminta untuk menginap di rumah Heri malam itu. F tak keberatan karena memang bocah itu telah dekat dengan Heri dan sudah beberapa kali menginap di sana. Karena itu F malam itu pun mengantarkannya. Setelah ibu dan kedua kakaknya pulang, sekira pukul 23.00 Heri mengajak bocah laki-laki itu untuk bersiap tidur bersamanya. Namun saat memasuki hari Minggu sekitar pukul 2 dini hari, bocah itu terbangun dan mulai menangis rewel meminta susu. Heri yang kesal karena merasa tidurnya terganggu, lantas memukul bagian kepala belakang bocah itu sebanyak 3 kali dengan tangan kosong, yang membuatnya malah semakin menangis. Heri yang kadung emosi membawa bocah itu ke kamar mandi dan langsung membenamkan kepalanya ke ember berisi air selama kurang lebih 2-3 menit. Dengan cara memegang lehernya dengan tangan kiri, sementara tangan kanan Heri memegangi kedua tangan korban ke belakang, yang membuat bocah tak berdosa itu mulai muntah dan mengeluarkan feses atau kotoran dari anusnya, yang mana hal ini membuat Heri semakin marah.
Spontan pria itu mengambil sikat WC atau sikat kloset, digosokkannya pada bokong korban dengan maksud untuk membersihkan kotoran tersebut. Merasa belum puas, dicelupkannya kembali kepala korban ke ember hingga tak sadarkan diri. Setelah dipastikan korban tak lagi bernyawa, Heri lantas memindahkannya ke dalam kamar, diletakkannya di atas kasur. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya, Heri menumpuk tubuh korban dengan beberapa pakaian, lalu menyulutnya dengan korek api. Ketika menjelang subuh, pria itu mengunci pintu kontrakan tersebut dan membuang kuncinya ke selokan yang berada di depan kontrakan. Lantas memacu motornya menuju Tasikmalaya, Jawa Barat, sembunyi di rumah salah satu istrinya. Sementara di Minggu pagi 27 April 2025 itu, saat ia menghubungi Heri untuk menanyakan keadaan anaknya, namun Heri tak merespon. Tapi F belum curiga. Barulah di siang harinya, saat Heri tak bisa lagi dihubungi, F lantas mendatangi rumah kontrakan Heri tersebut. Siang itu sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, ketika F tiba, rumah kontrakan itu dalam keadaan terkunci. Namun perasaan wanita itu mulai tak enak. Ia yakin jika sang anak ada di dalam. Karena pintu tak bisa dibuka, wanita itu meminta bantuan warga setempat agar menghubungi pemilik kontrakan supaya datang membawakan kunci cadangan. Nah, selama menunggu si pemilik kontrakan rumah datang itulah, salah seorang warga yang sedang membersihkan selokan menemukan sebuah kunci yang ternyata diketahui sebagai kunci pintu rumah kontrakan tersebut. Dengan kunci itu, F ditemani beberapa warga lalu membuka pintu. Saat itu tampak ada kepulan asap dan bau gosong menyengat dari arah sebuah kamar. Ketika melihatnya, F spontan berteriak mengucap istighfar saat melihat tubuh bocah kecil terbaring di atas kasur dengan kondisi sudah hangus terbakar. Seketika itu juga jerit tangis histeris terdengar dari F, ibu korban yang sangat terpukul melihat kondisi sang anak, sementara warga berusaha menenangkannya. Ini orang tuanya nih. F tak menyangka jika keputusannya untuk mengizinkan sang anak menginap malah berujung petaka. Menjelang sore, tim Inafis bersama petugas kepolisian yang tiba segera melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang guna dilakukan otopsi. Sementara itu dari olah TKP polisi menemukan beberapa barang bukti yang berupa 1 korek gas, 1 handuk, 1 sikat kloset, dan 1 ember plastik yang sudah terbakar. Diyakini ember itulah yang digunakan pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Dan begitu hasil otopsi keluar, fakta miris pun ditemukan. Yakni ditemukan adanya luka bekas kekerasan di sekitar kepala korban. Juga adanya resapan darah di sekitar leher dan kerongkongan korban, serta temuan luka memar di sekitar anus. Dengan adanya bukti-bukti yang terkumpul, juga keterangan para saksi yang mengarah pada sosok Heri Budiman, si penghuni kontrakan yang diyakini sebagai pelakunya, maka tim Reskrim Polda Metro Jaya melakukan pengejaran. Hingga akhirnya pada Selasa 29 April 2025 siang, Heri Budiman berhasil ditangkap saat bersembunyi di sebuah masjid di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tak jauh dari rumah salah seorang istrinya. Namun berhubung saat petugas mencari barang bukti Heri mencoba melawan, maka petugas menghadiahinya sebutir timah panas pada salah satu kakinya. Adapun barang bukti yang berhasil disita adalah 1 sepeda motor Honda Vario, STNK, helm, 1 kaos, 1 celana jeans, dan sepasang sendal milik pelaku. Di hadapan penyidik, Heri si security bandara ini tak bisa lagi berkutik dan mengakui perbuatannya. Ia tega menghabisi nyawa bocah tak berdosa itu yang merupakan anak dari kekasihnya lantaran emosi. Ia merasa kesal korban menangis dan rewel di dini hari itu karena minta dibuatkan susu. Heri marah karena merasa istirahatnya terganggu. Selain itu dari pengakuan Heri, saat melakukan aksinya ia teringat rasa sakit hatinya pada kakak dari ibu korban yang tak menyetujui hubungannya dengan F ibu korban. Karena itulah ia melampiaskan kemarahannya itu pada korban saat itu juga tanpa ampun. Ketika menyadari korban tak lagi bernyawa itulah, barulah Heri merasa bingung. Lantas memiliki ide untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Ia sengaja membakar korban dengan tumpukan baju di atas kasur kamar. Lantas kabur meninggalkan kontrakan itu. Sementara itu Ahmad Saputra, bapak kandung korban, merasa menyesal keputusannya memilih pisah ranjang dan meninggalkan anak-anaknya bersama ibu kandungnya. Malah berujung kehilangan salah satu nyawa sang anak. Ia pun begitu terpukul saat mengetahui jika pelakunya adalah pria yang merupakan pacar dari istrinya.
Heri Budiman, pria keji ini atas perbuatannya akan dijerat dengan pasal 76C Jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun penjara. Bagaimana sahabat Arti? Apakah menurut Anda semua hukuman untuk pelaku ini sudah setimpal atau seharusnya dihukum lebih berat lagi? Semoga saja ya, nanti pelaku diganjar dengan hukuman seberat-beratnya, mengingat korban adalah seorang bocah tak berdosa. Dan pesan dari kasus ini adalah, ketika Anda ingin menjalin hubungan baru, apalagi yang sudah janda atau duda ya, terutama yang memiliki anak bawaan. Lebih hati-hati ya, lebih selektif memilih calon pasangan. Jangan sampai hal serupa terjadi lagi. Sekian kisah ini, terima kasih waktunya. Jaga diri ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.